Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kajian yang ke-12 di hari yang ke-11 ini, kita masih dalam tema sholat ya, yang mana kita mengkaji beberapa hal di dalam sholat yang perlu kita ketahui sehingga sholat kita benar-benar kita jalani dengan ilmu, sehingga insya Allah mendapatkan berkah, mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mempunyai implikasi di dalam hidup dan kehidupan kita, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya pada kajian yang lalu, yaitu terkait dengan makna daripada sholat itu sendiri. Hal-hal yang perlu kita ketahui di sini, yang pertama, di dalam sholat itu ada mempunyai syarat-syarat syah yang harus disesuaikan di dalam sholat itu. Syarat-syarat syah di sini ada 10 perkara yang perlu kita ketahui, ya, sebagaimana dalam kitab ini diterangkan. Yang pertama, dia seorang Islam. Jelas dia harus beragama Islam, karena di dalam ajaran Islam, salah satu tuntunan wajib yang menjadi basical, yang menjadi dasar, sebagaimana tadi di awal ya, saya sampaikan salah satu surat ya, firman Allah, yaitu dia sebagai tiang agama dalam mendirikan agama. Ketika kita tidak mendirikan agama, tidak mendirikan sholat, maka agama kita akan runtuh. Jadi dia sebagai tiang agama di dalam kita beragama, khususnya dalam Islam. Jadi harus berislam. Lalu kedua, seorang yang sudah tamyiz. Tamyiz ini dalam bahasa Indonesianya adalah orang yang sudah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam arti orang yang sudah balik, orang yang sudah dewasa. Nah, kalau anak-anak kita anjurkan untuk harus sholat gitu, kita anjurkan mereka. Nanti batas 7 tahun itu dalam sunnah Rasul. Kalau tidak sholat, kita orang tua harus tegas ya, kepada anak kita, sehingga karena di periode 7 tahun itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
Jadi harus diwajibkan pada 7 tahun. Dan kalau tidak mau untuk mengerjakan sholat atau malas-malasan, orang tua punya kewajiban untuk mentegasi anak untuk melaksanakan sholat. Lalu ketiga, syarat yang ketiga itu suci daripada 2 hadas. Kita kenal ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil ya kita semua sudah ketahui, itu bisa kita hapuskan atau kita selesaikan dengan niatan-niatan dan juga tata cara ya, dengan berselawat, dengan satu keyakinan kita untuk menghapuskan hadas kecil dalam diri kita. Misalnya kotoran-kotoran ya yang najis ya. Dan di dalam hadas kecil juga itu kita bisa selesaikan di berwudu. Kita bisa selesaikan di berwudu. Artinya di dalam wudu juga itu kita harus antarkan dengan hati kita. Ketika kita cuci tangan ya kita harus dengan benar-benar kita khusyuk dalam berwudu itu, dengan niatan melepaskan dosa-dosa yang ada di jari kita ini ya. Setelah itu kita berkumur-kumur, begitu juga diantarkan dengan kolbi kita, dengan bekai kita, dengan hati ini ya. Dengan satu niatan bahwa dihapuskan dosa-dosa itu. Nah itu dilepaskan hadas kecil. Nah kalau untuk hadas besar, yakni kita harus suci ya, secara batin ya. Nah seperti haid ya, perempuan yang haid, nifas, dan juga junub ya. Kita laki-laki kalau bersetubuh dengan istri kita, maka diwajibkan untuk kita mandi junub, mandi besar. Itu ada niatannya juga, sehingga ada tata caranya juga, sehingga itu menghilangkan. Semua itu dasarnya pada qalbi, kita merasakan apa yang kita perbuat gitu. Sehingga insya Allah itu menghapuskan daripada hadas kecil dan hadas besar. Sehingga benar-benar kesucian batiniyah. Batiniyah itu kan terletak di pada hati kita. Kalau kita rasakan sesuatu dengan rasa, dalam berperilaku kita dengan rasa segala hal yang kita lakukan, maka batin kita ini akan tajam, insya Allah. Kesuciannya akan semakin tersucikan benar-benar. Lalu keempat, suci dari badan, lahiriah. Kita harus mandi dengan bersih ya. Terus pakaian juga ini harus suci. Mulai dari kita mendapatkan pakaian ini dari mana ya. Pakaian ini kotor atau gimana gitu ya, kita bisa rasakan ya. Lalu tempat ibadah kita itu juga harus suci, steril, kesucian diri ya. Kesucian tempat ibadah ya. Dari hal-hal yang najis ya. Dan itu kita harus ikuti dengan benar. Kalau memang ada hal-hal yang kurang pas, mungkin kita rasa ada sesuatu yang kita bersihkan gitu. Karena itu adalah ketentuan syarat daripada sholat. Itu keempat. Lalu yang kelima, menutup aurat ya. Menutup aurat. Jelas kita laki-laki dari pusat sampai ke lutut ya. Kalau perempuan auratnya itu seluruh badannya, melainkan muka dengan telapak tangan ya. Itu aurat.
Tapi secara lazim, secara etik, secara ini yang laki-laki harus berperform menggunakan pakaian yang baiklah seperti itu. Karena kita menghadap Allah. Ya, kita menghadap Allah. Kita ke pesta saja kita luar biasa, kita mendandan diri kita. Masa kita ketemu sama Allah yang menciptakan kita. Ini harus kita budayakan dalam kehidupan kita. Mandi yang bersih, gosok gigi apa segala macam, ya, kita anjurkan seperti itu. Disunahkan kalau ada siwak ya pakai siwak gitu. Lalu mengambil pakaian yang memang khusus, pakaian sholat itu dikhususkan gitu. Dan yang terbaik lah pakaian sholat itu, yang terbaik, bukan bagusnya tidak, tapi yang terbaik gitu. Sehingga kelihatan gagah, kelihatan cakep, cantik, ya, cerah. Pada saat kita menghadap Allah, mengangkat takbiratul ihram, insya Allah Allah akan memberkahi kita. Jadi itu jangan kita seenaknya saja mau sholat pakai baju kaos, ya tidak apa-apa juga sih dari, tapi rasanya gimana ya? Pakai yang ini, apalagi sholat fardu harus kita benar-benar. Lalu keenam, kita menghadap kiblat, ya. Menghadap kiblat, ya. Arah kita menghadap kiblat. Lalu ketujuh, masuk waktu sembahyang, ya kita harus sesuaikan disiplin dalam waktu sembahyang itu. Kita jangan menunda-nunda waktu sembahyang. Kalau memang sudah ada azan, ya kita harus bergegas untuk menyiapkan diri kita. Karena azan itu adalah merupakan undangan Allah bagi umat Islam yang sudah disyaratkan wajib untuk melaksanakan sholat. Lalu ke 8, mengetahui segala sembahyang yang fardu wajib dan sembahyang yang sunnah. Ya. Nanti kita akan bahas, ya, kita akan bahas dalam sesi berikut. Ya. Nanti kita harus paham, itu yang saya tadi katakan bahwa ada ilmu di dalamnya. Ya, kita harus tahu apa ya sunnahnya, wajibnya di dalam sembahyang itu seperti apa. Ya. Lalu ke 9, jangan mengitikatkan bahwa yang fardu itu sunnah. Artinya ini mengenai qalbi rasa. Jadi ketika kita melaksanakan sesuatu yang wajib, harus itikatkan bahwa ini adalah hal kewajiban. Jadi tidak bisa ditunda-tunda, ya, tidak bisa diasal-asalin gitu. Maka fardu wajib hukumnya. Ya. Nah kalau itu sunnah, ya, sunnah dalam sholat, ya kalau memang kita bisa laksanakan secara baik, ya kita laksanakan. Kita laksanakan secara tertib, ya. Kalau memang ada kondisi yang tidak bisa kita sesuaikan, ya kategori sunnah itu adalah mengerjakan, mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa seperti itu. Ya. Tetapi alangkah lebih baiknya dikerjakan, sehingga harus dibedakan mana itu wajib, mana itu sunnah, sehingga benar-benar dalam pelaksanaannya kita dudukkan hati kita, qalbi kita, bekai kita pada nilai-nilai itu, kefarduan dan sunnah. Dan ke-10, kita menjauhi dari segala yang membatalkan wudhu, dan kita menjauhi segala hal yang membatalkan sembahyang. Nanti kita akan bahas hal-hal yang membatalkan sembahyang itu
apa-apa saja. Nah, itu adalah syarat syah dalam kita bersolat. Kajian syarat syahnya solat saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.